Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfim Fidah, NIM 1952111023, kelas MBS 5I. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab dari mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Beberapa bab yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama, pengertian pengambilan keputusan, yang kedua, pengertian manajemen sains, dan yang ketiga, contoh studi kasusnya. Pembahasan pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada. Ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Adapun pengertian pengambilan keputusan menurut George R. Terry. Pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selain itu, menurut penulis, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, yaitu keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram dan sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan terperinci. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan selalu terjadi, dan biasanya terjadi di manajemen tingkat atas. Selanjutnya, pengertian manajemen sains. Manajemen sains merupakan penerapan teknik matematika dan prinsip-prinsip ilmiah dalam persoalan manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Manajemen sains juga disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, dan analisis kuantitatif. Adapun pengertian lain yaitu manajemen sains merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah yang banyak menggunakan analisis kuantitatif. Jenis-jenis teknik manajemen sains. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan sains. Itu yang pertama, pemrograman matematika linier. Di dalamnya terdapat model pemrograman linier, analisis grafis, transportasi, transshipment, dan penugasan, pemrograman linier bilangan bulat, dan tujuan pemrograman. Yang kedua, teknik probabilistik. Di dalamnya terdapat probabilitas statis dan analisis keputusan. Yang ketiga, teknik jaringan. Di dalamnya terdapat aliran jaringan dan manajemen proyek. Yang keempat, teknik lainnya. Di dalamnya terdapat AHP, pemrograman nonlinear, simulasi, peramalan, dan inventaris. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Terdapat 5 langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi, di mana mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi. Yang kedua, pendefinisian masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Yang ketiga, pembentukan model. Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat yang merupakan penyajian ringkas untuk gambaran masalah. Yang keempat, solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linier, metode grafis, simplex, transportasi, penugasan, dan lain sebagainya. Yang kelima, implementasi. Apabila model manajemen sains tidak memungkinkan mendapatkan solusi optimal, maka harus digunakan pemodelan yang lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang optimal. Kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Ilmu manajemen sains digunakan di berbagai bidang, yakni bidang bisnis dan industri, pemerintahan, organisasi, serta kesehatan. Pemanfaatannya dapat berupa perencanaan proyek, analisis inventaris, penganggaran modal, penjadwalan, perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, pengontrolan kualitas, manajemen personalia, prediksi permintaan produk.
Contoh studi kasus pengaplikasian manajemen sains dalam pengambilan keputusan di Taco Bell. Taco Bell merupakan perusahaan makanan cepat saji internasional dengan penjualan tahunan sebesar sekitar 4,6 miliar, mengoperasikan lebih dari 6.500 lokasi di seluruh dunia. Dalam bisnis makanan cepat saji, tujuan operasi secara umum adalah untuk menyediakan kualitas makanan, pelayanan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Pelayanan yang baik diukur dengan kecepatan sehingga memiliki dampak terbesar pada pendapatan. Periode makan siang berhasil menyumbang 52% dari penjualan harian. Selama periode ini dan kecepatan layanan menentukan kapasitas penjualan. Namun, karena kecepatan layanan meningkat, biaya tenaga kerja juga meningkat. Hal ini disebabkan karena makanan yang telah disiapkan berjumlah sedikit, sedangkan makanan harus siap ketika ada yang memesan. Dengan demikian, kecepatan pelayanan tergantung pada ketersediaan tenaga kerja. Studi penelitian Taco Bell menunjukkan bahwa semakin lama waktu tunggu yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan pelanggan meninggalkan restoran tanpa memesan. Perusahaan juga menentukan bahwa waktu tunggu rata-rata 3 menit akan dihasilkan hanya 2,5% dari pelanggan yang pergi. Maka dari itu, Taco Bell bahwa waktu tunggu menjadi tujuan utama dalam pelayanannya. Untuk mencapai tujuan ini, Taco Bell mengembangkan sistem manajemen tenaga kerja berbasis pada seperangkat model ilmu manajemen yang terintegrasi untuk meramalkan pelanggan lalu lintas untuk setiap interval 15 menit di siang hari dan menjadwalkan karyawan sesuai serta guna memenuhi permintaan pelanggan. Sistem ini memprediksi transaksi pelanggan dan model simulasi untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja serta model pemrograman integrasi untuk menjadwalkan karyawan dan meminimalkan penggajian. Dari tahun 1993 hingga 1997, sistem manajemen tenaga kerja yang digunakan oleh Taco Bell menghemat lebih dari 53 juta. Semoga beberapa materi yang telah dibahas tadi bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.